menyongsong pertandingan putaran keempat Grup B Piala Dunia Zona Asia. Semakin dekat, kita akan menantang tuan rumah Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, tepatnya di kota Jeddah pada tanggal 8 waktu setempat, ini 8 malam ya, jam 8.15, atau di kita itu 00.15, sudah masuk ke Kamis dini hari karena sudah di jam 00, apalagi sudah lewat 15 teman-teman ya. Dan yang perlu saya bicarakan di sini adalah wasit yang akan memimpin pertandingan, Ahmad Al-Ali, wasit 39 tahun asal Kuwait. Ini yang selalu mendapat sorotan ya, terutama dari PSSI, Pak Ketua Umum juga bersama jajaran mengirim surat ke AFC untuk mempertimbangkan kehadiran atau penunjukan wasit Ahmad Al-Ali untuk memimpin pertandingan ini ya, karena Al-Ali itu berada dalam satu region dengan Arab Saudi. Jadi wajar, saya pikir bukan tidak mungkin dia akan lebih miring ya, atau disinyal tidak akan fair memimpin pertandingan. Saya pikir sah-sah saja kalau kita memprotes itu, tetapi AFC tidak menggubris. Istilahnya dicuekin teman-teman. Dan ini juga sudah dikonfirmasi Pak Manajer, Pak Sumardi juga sebelumnya mengatakan ya benar bahwa seakan-akan surat yang dikirim PSSI untuk menanyakan untuk bagaimana mengusulkan ada pergantian wasit dari Ahmad Al-Ali ini ke wasit yang lain itu tidak dapat respon apa-apa dari AFC. Tetap teguh dengan kehadiran Ahmad Al-Ali ini ya. Dan usulan dari PSSI ya, setidaknya wasit dari Jepang, Australia, ya, Korea, Uzbekistan, atau bahkan mungkin saja dari Eropa yang akan memimpin. Tapi sudahlah, sekarang dia sudah berada, tetapi tetap kita harus berpikir dengan positif juga, ya. Walaupun ada keraguan dengan wasit-wasit dari Timur Tengah ini, dan karena kita kan sudah trauma bagaimana kita dipimpin oleh Ahmad Al-Kaf dari wasit dari Oman, pertandingan di Bahrain ketika itu kita sudah unggul 2-1, ada pertambahan waktu setelah melewati masa normal ada 7 menit, akhirnya jadi 9 menit, bahkan masuk ke 10 menit setelah ada sebuah set piece dan ke mulut depan gawang, kemudian ada tandukan masuk dari pemain Bahrain ya, Mahrun yang mencetak gol. Jadi 2 gol yang diciptakan saat itu, sehingga 2-2. Pupuslah 3 poin yang sudah di depan mata. Seandainya kita menang melawan Bahrain saat itu mungkin akan lain ya. Bisa saja kita sudah lolos, bisa saja ya, kalau kita dapat 3 poin mengamankan di sana, kemudian kita tidak kalah lawan Cina ya, ini pasti akan lain. Tapi ya sudah lewat, yang sudah lalu sudahlah. Sekarang kita tetap di depan mata Arab Saudi. Al-Ali bagaimanapun pernah memimpin timnas kita bermain. Kalau nggak salah ya, 4 kali Al-Ali memimpin, ada hasil yang positif juga. 2 menang, 1 imbang, 1 kalah. Kalau dengan Arab ada 3 pertandingan kalau nggak salah ya. 3 pertandingan dia pimpin melibatkan Arab Saudi, 1 menang, 1 imbang, dan 1 kalah. Jadi saya pikir ya kita tetap berpikir ya semoga Ahmad Al-Ali ini memimpin dengan netral. Itu harapan semua orang, termasuk harapan dari PSSI, pelatih kepala Patrick Kluivert di saat kita akan berhadapan dengan Arab Saudi. Tapi apapun itu, menurut saya pemain-pemain harus ya menghindari jangan sampai ada benturan-benturan atau ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak semestinya harus dilakukan terjadi di dalam kotak penalti. Itu berbahaya sekali. Ya, mau itu 50-50, tetapi bisa saja Al-Ali ini akan menunjuk titik putih. Ya, lebih baik mungkin kalau ada mau ajar pemain Arab itu akan ada di luar kotak penalti. Kalau di dalam ini agak sulit. Ya, kan Arab pasti akan banyak trik-trik yang akan mereka lakukan untuk menghadapi kita. Mereka juga sudah menyaksikan ya laga-laga kita sebelumnya, termasuk laga terakhir di FIFA Matchday menghadapi Lebanon di Gelora Bung Tomo Surabaya, di mana berakhir imbang 0-0 ketika itu, dan mereka pasti akan mencermati siapa-siapa pemain-pemain kita yang berbahaya tentunya, kelebihan kekurangan dari tim kita, karena mereka juga sekarang sudah mengambil pelatih spesialis set piece ya dari Arsenal ya, dan itu tentunya yang meningkatkan
cara mereka untuk bisa mencetak gol dari sebuah set piece, karena mereka melihat Indonesia tuh banyak kebobolan dari sebuah set piece timnas kita ya untuk melakoni kualifikasi pra Piala Dunia zona Asia ini. Nah, baik di putaran kedua sampai di putaran ketiga. Nah, itu bola-bola set piece ini mereka anggap bisa menguntungkan. Tetapi kita jangan takut, jangan gentar dengan apapun yang dilakukan oleh Arab Saudi. Dengan saya Bung Ropan,